subscribe channel ini, lalu bunyikan lonceng 2 kali. Dan like dan share video ini agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Terlepas dari ajarannya yang kontroversial tentang konsep manunggaling kaula Gusti, namun nama Syekh Siti Jenar tetap memiliki andil dalam penyebaran agama Islam di tanah air, khususnya Pulau Jawa. Dalam beberapa hal, pandangan Syekh Siti Jenar memang tak sejalan dengan para wali. Namun secara konsep syiar Islam, apa yang dilakukannya cukup memberi arti bagi para pengikutnya. Syekh Siti Jenar di tanah Jawa punya banyak nama maupun julukan. Namun Siti Jenar sendiri diambil dari bahasa Jawa, yakni Siti berarti tanah dan Jenar bermakna kuning. Masyarakat Jepara dahulu juga memberi nama kepada Siti Jenar sebagai lemah abang atau tanah merah. Nama itu diberikan karena Syekh Siti Jenar pernah tinggal di dusun Lemah Abang, kecamatan Keling. Lahir di Persia atau yang kini bernama negara Iran pada kurang lebih tahun 1403, Siti Jenar memiliki nama kecil Abdul Jalil. Syekh Siti Jenar dipercaya masih keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Karena turut menyebarkan agama Islam di tanah air, Abdul Jalil kemudian mendapat gelar Syekh. Bahkan ada yang mengatakan Syekh Siti Jenar juga mendapat gelar Sunan sebagai Sunan Jepara. Soal gelar Sunan yang disandang Siti Jenar juga tak lepas dari kontroversi. Ada yang menyebut karena ajarannya yang dinilai menyimpang, maka Sunan Jepara tidak masuk dalam daftar 9 wali dalam Wali Songo. Syekh Siti Jenar berguru kepada ayahnya bernama Said Saleh yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Karena ketekunannya, Syekh Siti Jenar bahkan sudah hafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Syekh Siti Jenar tiba di Nusantara saat ia berumur 17 tahun, mengikuti Said Saleh berdagang sekaligus berdakwah di Malaka. Ayah Siti Jenar lalu diangkat sebagai mufti atau ulama yang berwenang menafsirkan kitab dan memberikan fatwa kepada umat oleh penguasa Kesultanan Malaka saat itu, yakni Sultan Iskandar Shah. Pada tahun 1425, Said Saleh pindah ke Cirebon bersama Siti Jenar dan dipercaya sebagai penasihat agama Kesultanan bersama Maulana Malik Ibrahim atau yang kelak dikenal sebagai Sunan Gresik. Hingga akhir hayatnya, Said Saleh menetap di Cirebon dan Siti Jenar ditunjuk sebagai penerusnya. Di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar semakin mendalami agama Islam. Di Demak yang merupakan pusat ajaran Islam di Jawa kala itu, Syekh Siti Jenar juga berguru kepada sejumlah wali, termasuk Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Dari sinilah Syekh Siti Jenar mulai mengenal konsep manunggaling kaula Gusti. Syekh Siti Jenar kemudian bermukim di Jepara dan mendirikan sebuah pondok pesantren. Para wali dan ulama di wilayah kekuasaan Demak kala itu sebenarnya hanya diberi kewenangan untuk mengajarkan syahadat atau tauhid saja. Namun Syekh Siti Jenar menentang dan berani memberikan materi tentang ilmu makrifat serta hakikat. Saat konsep manunggaling kaula Gusti terdengar oleh para wali, Syekh Siti Jenar segera dipertemukan untuk menjelaskan tentang pemahaman tersebut. Beberapa wali yang hadir kala itu diantaranya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Kudus. Bagi Syekh Siti Jenar, inti paling mendasar tentang syahadat dan tauhid adalah manunggal atau bersatu. Artinya, seluruh ciptaan Tuhan pasti akan kembali menyatu, yang menciptakan hingga menjadi manunggaling kaula Gusti. Syekh Siti Jenar berkata, jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, jawabnya tidak sulit. Allah berada pada zat yang di tempatnya tidak jauh, yaitu bersemayam di dalam tubuh manusia itu sendiri. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran tersebut menimbulkan polemik. Namun demikian, para pengikut Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa Sunan Jepara tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ajaran manunggaling kaula Gusti bukan dianggap sebagai bercampurnya Tuhan dengan makhluknya,
melainkan bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk dengan kembali kepada Tuhannya.